Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pendanaan perusahaan. Pendanaan perusahaan atau community funding adalah suntikan uang dari penyandang dana kepada perusahaan. Biasanya juga disebut sebagai pembiayaan perusahaan. Terdapat 3 tujuan. Yang pertama, membuka bisnis baru. Yang kedua, menjalankan bisnis. Yang ketiga, memperluas bisnis. Yang pertama, membuka bisnis baru, seperti misalnya menyewa kantor, peralatan baru, dan membayar iklan. Yang kedua, menjalankan bisnis, misalnya memenuhi likuiditas jangka pendek dan modal kerja, atau untuk membiayai penelitian komersial. Yang ketiga, memperluas bisnis, misalnya untuk menambah cabang baru, membeli mesin produksi, atau membangun fasilitas produksi yang baru. Sumber pendanaan. Yang pertama dari ekuitas atau saham. Kelebihan dari ekuitas atau saham yang pertama, perusahaan dapat menggunakan uang tunai atau uang investor untuk mulai bisnis di awal, sehingga perusahaan bisa terus berjalan tanpa adanya beban utang. Yang kedua, jika perusahaan telah menyiapkan prospektus untuk investor dan telah menjelaskan kepada mereka bahwa uang mereka berisiko, mereka akan memahami jika bisnis gagal, dan mereka tidak akan mendapatkan uang mereka kembali. Yang ketiga, bergantung pada siapa investornya. Mereka mungkin menawarkan bantuan bisnis berharga yang mungkin tidak pernah Anda miliki sebelumnya. Kekurangan dari ekuitas atau saham. Yang pertama, investor juga biasanya berharap mereka mengetahui dari mana keuntungan yang akan mereka peroleh. Yang kedua, karena investor memiliki sebagian dari bisnis, maka diharapkan untuk bertindak demi kepentingan terbaik mereka. Ya, sumber pendanaan yang kedua yaitu dapat dari utang. Utang dapat mengambil dari beragam sumber, mulai dari pinjaman bank, penerbitan obligasi korporasi, medium term notes, atau commercial papers. Kelebihannya ada 3, yaitu pembiayaan utang memungkinkan untuk mengendalikan nasib sendiri terkait bisnis yang dimiliki. Misalnya perusahaan tidak memiliki investor atau mitra untuk dipertanggungjawabkan. Yang kedua, pembiayaan utang melindungi sebagian pendapatan bisnis dari pajak dan menurunkan kewajiban pajak setiap tahun, karena bunga yang akan dibayar atas pinjaman dapat dikurangkan dari pajak. Dan yang ketiga, dapat mengajukan pinjaman yang memiliki persyaratan yang lebih menguntungkan untuk usaha kecil daripada pinjaman bank komersial. Kekurangannya ada 2, yaitu yang pertama, perusahaan mungkin memiliki pembayaran pinjaman dalam jumlah besar bersama dengan kebutuhan bisnis akan modal yang besar pula. Yang kedua, perusahaan dapat merusak riwayat kredit dan membuat pinjaman selanjutnya menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin jika perusahaan tidak membayar pinjaman tepat waktu. Jenis pendanaan berdasarkan jangka waktu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu jangka pendek. Pendanaan jangka pendek biasanya perusahaan harus melunasi kembali dalam waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya adalah anjak piutang, pinjaman bank, dan commercial papers. Kemudian, yang kedua adalah menengah jangka panjang. Pendanaan menengah jangka panjang jatuh temponya 2 tahun atau lebih. Contohnya adalah medium term notes, obligasi korporasi, dan saham. Jenis pendanaan berdasarkan sumbernya itu terbagi 2, internal dan eksternal. Internal berasal dari internal perusahaan, yakni dari laba ditahan. Perusahaan dapat menggunakan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan operasi ataupun untuk mendukung pendanaan ekspansi bisnis. Sedangkan yang eksternal berasal dari pihak eksternal, baik untuk modal ekuitas atau utang. Perusahaan dapat mengumpulkan uang dari pasar modal dengan menerbitkan surat utang atau saham, atau perusahaan meminjam ke bank. Pendanaan eksternal biasanya untuk ekspansi seperti mendirikan fasilitas produksi baru atau mengakuisisi perusahaan lain.
Sumber eksternal yang pertama adalah anjak piutang atau factoring. Perusahaan menjual faktur mereka ke lembaga keuangan seperti perusahaan pembiayaan. Mereka melakukan ini untuk mendapatkan sejumlah uang tunai langsung. Yang kedua adalah fasilitas serukan atau overdraft facility. Bank mengizinkan perusahaan untuk mengambil lebih banyak uang daripada yang ada di rekeningnya sampai batas yang disetujui. Modal saham. Perusahaan meminta pemilik untuk menambahkan modal ke perusahaan atau perusahaan dapat menerbitkan saham di pasar modal untuk mengumpulkan dana. Yang keempat ada line of credit. Line of credit adalah pinjaman bank tanpa jaminan, di mana bank menentukan jumlah maksimum yang dapat ditarik oleh perusahaan selama periode tertentu. Yang kelima ada kredit bergilir. Pinjaman ini mirip dengan line of credit, namun jangka waktunya 2 hingga 5 tahun. Pinjaman ini juga tidak memiliki pembayaran tetap. Yang keenam, commercial paper. Ini adalah surat berharga pasar uang dan mewakili pinjaman tanpa jaminan. Perusahaan menerbitkannya untuk memperoleh dana jangka pendek guna memenuhi utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Yang ketujuh, medium term notes. Ini adalah surat utang jangka menengah. Perusahaan menerbitkannya dengan menawarkan kupon tetap atau mengambang. Yang kedelapan, obligasi korporasi. Ini adalah surat utang jangka panjang. Biasanya ditransaksikan melalui pasar modal dan dengan nominal yang lebih besar daripada medium term notes. Yang terakhir ada hipotek. Ini adalah pinjaman bank yang dijamin dengan properti dan memiliki jangka waktu yang lama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.